Ahem, emang paling enak gak sih guys minum yang seger-seger di siang gini? Apalagi sambil nonton film horor, ya biar gak tegang gitu. Absen dong guys, kalian dari kota mana aja nih? Siapa tahu ada yang satu kota sama aku. Oh iya, aku belum sapa kalian. Halo guys, selamat datang di channel Rilia. Apa kabar? Sesuai janji kemarin, aku bikin video lanjutan The Nun yang kedua dirilis tahun 2023. Buat kalian yang baru nonton, aku saranin tonton yang pertama dulu ya. Link aku taruh di deskripsi dan pin komen. Jadi setelah 4 tahun kejadian di Rumania, Irene memang berhasil menutup gerbang neraka. Tapi dia nggak tahu kalau Valak sudah masuk ke tubuh Maurice. Di film The Nun kedua ini, teror Valak akan sangat mengerikan. Karena dia bisa dengan bebas melakukan apapun melalui tubuh Maurice. Oke, sebelum kita ke alur film, sempetin sebentar aja, gratis kok buat subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan juga biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Setelah 4 tahun kejadian di Rumania, sekarang kita ke tahun 1956, bertempat di gereja Tereskon, Prancis. Malam itu seorang pastor bernama Noret bersama anak altar yaitu Jack sedang menyiapkan acara misa dengan menggunakan minuman anggur yang dipercaya sebagai pengganti darah Kristus. Selesai acara, Jack pergi ke basement untuk menyimpan sisa minuman anggur. Di situ dia merasakan hawa yang gak enak seperti ada yang mengawasi dari arah kegelapan. Jack penasaran, dia coba mastiin, dan seketika tempat minuman anggur pecah sendiri. Jack lari ketakutan, lalu menghampiri Noret menceritakan kejadian barusan. Tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh. Ketika diperiksa, dari arah kegelapan muncul Valak yang langsung menyerang Noret dengan membakarnya hidup-hidup. Setelah tragedi itu, terlihat bayangan Valak perlahan menyusut saat seorang pria berjalan keluar dari gereja. Kemudian scene berpindah ke Irene yang kini tinggal di biara. Berada di biara ini bukan keinginan Irene, melainkan dia dikirim oleh ayahnya lantaran dianggap berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya. Nasib yang sama pun dialami suster lain bernama Debra yang sekarang menjadi teman Irene. Debra bisa di sini karena keluarganya selalu diserang orang kulit putih. Supaya Debra tetap aman, ayahnya mengirim ke biara ini. Debra sebenarnya nggak betah, jadi selama di biara dia bersikap semaunya. Tak mau diatur, bahkan untuk mengakui dosa saja Debra tidak mau, karena baginya tak ada dosa yang harus diakui. Kemudian mereka berkumpul di dapur dengan para biarawati. Sambil mengupas kentang, salah satu biarawati bercerita tentang kejadian di Rumania. Dia tahu semua secara detail kejadian saat itu. Dia juga tahu tentang Burke, tetapi hanya biarawati yang dia tidak tahu karena Vatikan merahasiakan identitas Irene. Now we know that's a demon for the nun. Well, no one really Di tempat lain berlokasi di sekolah asrama. Dulunya ini biara, tapi sekarang dialih fungsi menjadi asrama. Terlihat seorang pria yang tak asing. Dia adalah Maurice. Di sana Maurice bekerja sebagai tukang kebun. Dia akrab dengan para murid. Di antara murid-murid itu, ada satu yang sangat dekat dengan Maurice bernama Sophie. Namun kedekatan mereka ini menjadi bahan ledekan 3 geng yang terkenal bandel di asrama, yakni Kellis, Chloe, dan Florence. Selain membuli Sophie, mereka juga seringkali mengerjai kepala sekolah bernama Madame Lauren. Sebelum pelajaran mulai, mereka mengambil serangga di gudang lalu menaruh di ruangan Lauren. Di sisi lain, seorang anak perempuan datang ke asrama untuk mengantar makanan yang biasa dipesan. Dia menyimpan semua itu di ruang persediaan, dan setelah menaruhnya di rak, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Karena penasaran, dia mencari sumber suara. Rupanya suara itu berasal dari Maurice, tapi dengan tingkah laku yang sudah aneh. Maurice diam saja ketika anak ini bertanya. Seketika Valak muncul dari arah lain yang langsung membunuh anak tersebut. Kembali ke Irene. Bangun-bangun, Irene syok parah sampai mimisan. Lantaran baru saja dia mendapat penglihatan bertemu Maurice yang memohon untuk diselamatkan. Save me, sister. Keesokan harinya, biara kedatangan uskup dari Vatikan. Tujuan mereka ke sini ialah untuk menemui Irene karena ada yang ingin disampaikan. Mereka memberitahu bahwa setelah 4 tahun kejadian Rumania itu, banyak rentetan kasus bundir, korbannya pendeta. Lalu mereka juga memberitahu kematian Noret. Pola dari semua tragedi itu arahnya ke barat melintasi Eropa, dan semuanya berawal dari Rumania.
Sudah jelas semua kasus ini ada kaitannya dengan iblis falak. Bisa jadi iblis yang dikurung Irene telah kembali lagi. Lalu uskup memberitahu kalau Burke sudah meninggal karena sakit. Berhubung hanya Irene satu-satunya orang yang tahu bagaimana cara melawan iblis falak, pihak Vatikan meminta Irene untuk menyelidikinya, cari tahu keinginan iblis itu dan tujuan selanjutnya. Irene sebenarnya ragu dengan tugas ini, ditambah sekarang dia harus melakukan sendiri. Besoknya Irene melakukan perjalanan menggunakan kereta. Tak diduga Debra diam-diam ikut, alasannya ingin menjaga Irene. Selain itu, Debra pengen tahu soal keajaiban, karena dirinya belum percaya atau yakin jika memang keajaiban itu nyata. Tapi Debra pernah melihat pendeta mengubah minuman anggur menjadi darah Kristus, dan itu sulit dipercaya Debra. Irene menjelaskan bahwa itu tindakan iman dan akan terwujud jika percaya. Irene berharap dengan perjalanan misi ini, Debra bisa menemukan keyakinannya itu. Setelah cukup lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di tujuan, yaitu Gereja Tereskon Prancis. Di sana mereka disambut oleh Suster Astrid. Astrid memberitahu bahwa semenjak kejadian Noret yang di awal film itu, tak ada lagi yang mau datang ke gereja karena warga menganggap gereja ini terkutuk. Lagi ngobrol gitu, tiba-tiba Irene mendapat penglihatan di mana dia melihat Jack ingin memberikan sesuatu kepadanya. Can we see Father Noret? Kemudian mereka memeriksa ruangan Noret. Di dalam Irene bertanya, apa ada selain Jack di gereja ini saat tewasnya Noret? Astrid bilang, ada, seorang tukang, tapi pria itu sudah pergi setelah sehari tragedi. Astrid tidak tahu kemana dia pergi. Yang dia tahu, pria tersebut seorang penjelajah dunia dan pria ini datang dari Rumania bernama Francie. Mendengar nama Francie, Irene seketika teringat saat dirinya dan Francie berpisah. Nothing, just thank you. Debra kepo siapa Francie? Ya, Irene ceritain aja semua. Dan Irene baru sadar bahwa ternyata saat di Rumania, Falak berhasil melarikan diri dengan masuk ke tubuh Francie atau Maurice. Itu dia mengapa Falak bisa berpindah tempat membunuh para pendeta. Malam harinya mereka memutuskan untuk istirahat di penginapan. Selagi Debra mengurus kamar, Irene menenangkan diri di luar. Secara kebetulan, Irene melihat Jack sedang bermain bola. Irene bisa langsung mengenali Jack itu karena dari penglihatan. Irene memperkenalkan dirinya lalu bertanya soal tasbih. Jack bilang dia mengambilnya dari Noret karena saat itu dia ketakutan. Cerita Jack terpotong lantaran teman-temannya mengajak bermain. Irene coba ikutin Jack, tapi anehnya anak-anak itu cepat sekali menghilang. Sepertinya Irene lagi-lagi mendapat penglihatan. Irene dituntun ke tempat di mana di situ banyak majalah terpajang. Lalu tiba-tiba lampu berkedip dibarengin hembusan angin yang membuat seluruh majalah terbuka. Seketika Falak muncul yang langsung mencekik Irene. Di situ Irene dikasih lihat tragedi Saint Lucy, di mana kedua matanya dicungkil lalu ditaruh di reli kuno. Penglihatan Irene penuh teka-teki. Irene seketika pingsan. Untung Debra segera cepat menemukan Irene dan membawanya ke penginapan. Di sekolah asrama terlihat para murid sedang belajar. Guru cantik itu bernama Kate. Dia merupakan ibunya Sophie. Tak lama jam istirahat pun bunyi. Para murid keluar. Sophie diminta Kate menaruh buku-buku di ruangannya. Selesai menaruh, tiba-tiba Kellis, Chloe, dan Florence datang. Sophie takut, tapi Kellis bilang dia tidak akan jahat kali ini, hanya ingin mengajak Sophie bermain di kapel. Sophie tahu betul kapel itu tidak boleh didatengin siapapun, tapi karena dia lugu, ia nurut aja. Di dalam, Kellis memberitahu nama permainan yang akan mereka lakukan, yakni menentang setan. Sophie disuruh berdiri sambil melihat ke arah gambar kambing di jendela dan menyuruh Sophie untuk tidak berpaling. Karena menurut rumor yang beredar, jika berpaling, setan akan muncul dalam wujud seekor kambing mengerikan. Terlihat mata kambing itu berwarna merah saat terkena cahaya. Artinya, kambing tengah mengawasi. Tanpa Sophie sadari, semua itu hanyalah akal-akalan Kellis saja untuk mengerjainya. Hawa di situ tiba-tiba horor bikin Sophie merinding.
Sophie nggak tahan lagi, dia memilih pergi namun ditahan. Untung Maurice tepat waktu menolongnya. Melihat wajah Sophie sangat pucat, Maurice bertanya apa yang terjadi. Sophie yang masih syok tentu belum mau cerita. Atas tindakan Maurice ini, Kate mengucapkan terima kasih. Lalu Maurice menanyakan soal kapel kenapa Lauren menutupnya. Kate bilang kapel itu berbahaya karena anak Lauren bernama Cedric, putra Altar, terbunuh di dalam sana selama pengeboman. Dari jauh Sophie senyum-senyum melihat kedekatan ibunya dengan Maurice. Mereka jadi malu, alhasil masing-masing kembali bekerja. Nothing. You were spying. Sophie yang masih di situ melihat Maurice bertingkah aneh. Di waktu yang sama, dia mendengar ibunya memanggil. Sophie panggil-panggil, namun Kate tidak menjawab. Jadinya Sophie ikutin sampai ke lantai paling atas. Di situ, Sophie melihat pintu seperti habis terbuka. Berpikir ibunya di dalam, Sophie periksalah. Sophie mulai diteror Valak. Where did you run off to? Singkat waktu, malam pun tiba. Lauren yang lagi berdoa mendengar suara pintu terbuka. Pergilah dia memeriksa. Dan ternyata itu Maurice yang sedang berdiri di depan kapel. Sepertinya dia kesurupan. Lauren panggil-panggil kan, tapi Maurice diam aja. Dan pas disentuh, Maurice langsung tersadar. Lauren bertanya apa yang ia lakukan di sini. Maurice juga nggak tahu. Ya udah, Maurice balik ke kamar. Tak berselang lama, Lauren mendengar ada yang memanggil dirinya dengan sebutan ibu dari arah kapel. Lauren merasa itu seperti suara anaknya. Jadi Lauren masuk untuk mastiin. Who's in here? Dan benar itu suara Cedric. Lauren kaget sekaligus senang bisa melihat lagi anaknya. Cuma di sini Lauren dipermainkan hantu Cedric yang ternyata semua itu hanya tipu daya dari iblis Valak agar bisa menjebak Lauren untuk dibunuh. Pagi harinya, jasad Lauren ditemukan Kate yang langsung dievakuasi. Kematian Lauren yang misterius ini membuat semua murid takut termasuk Sophie. I'll find Sophie. Setahu Sophie, Lauren tak pernah masuk ke kapel. Tapi entah kenapa malam itu dia ke kapel. Sophie merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekolah asrama. Maurice heran kok Sophie berbicara seperti itu. Ditanyakan apa Sophie melihat sesuatu. Tetap gak menjawab. Dia cuma bilang hanya perasaan aja. Maurice berusaha menenangkan Sophie dengan sedikit menghiburnya. Kembali ke Irene yang kini sudah tersadar. Debra bertanya apa yang terjadi semalam. Irene ceritakan kalau dia dikasih penglihatan tentang Saint Lucy. Irene merasa bahwa iblis Valak mengincar relic kuno. Makanya dia menggunakan tubuh Maurice supaya bisa menemukan benda tersebut. Dan ketika misi Valak selesai, Maurice akan dibunuh. Lalu Debra memberitahu bahwa saat Irene pingsan, Jack menemuinya untuk memberikan tasbih Noiret. Terlihat di tasbih itu terdapat simbol di mana simbol itu sama persis dengan milik pendeta lain yang tewas. Untuk bisa tahu artinya, mereka pergi ke tempat penyimpanan arsip Katolik. Di sana Irene menemui temannya bernama David. Setelah tasbih itu diberikan, ternyata David sudah mengetahui tasbih itu dari Vatikan. Dia juga tahu soal iblis Valak yang kembali. Di situ David menjelaskan bahwa simbol itu adalah lambang keluarga Saint Lucy. Mendengar nama Saint Lucy, Irene jadi teringat akan penglihatan yang ia alami sebelumnya. Semua ini jadi nyambung. Irene akhirnya tahu apa yang Valak inginkan, yaitu sepasang mata Saint Lucy. Lalu David menceritakan sedikit tentang Saint Lucy. Jadi, Saint Lucy ini dibunuh oleh kaum kafir, tapi sebelum itu kedua matanya dicungkil. Setelah Saint Lucy tewas, keluarganya berhasil merebut kedua mata Saint Lucy yang mereka simpan di relik kuno. Lalu mereka melarikan diri dan berpencar. Memang mereka sudah mengetahui keinginan Valak, tetapi mereka belum tahu apa tujuan Valak mengincar mata Saint Lucy. David berteori, bisa jadi Valak membutuhkan mata Saint Lucy supaya dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Tetapi
Jika mata Saint Lucy di tangan Irene, itu bisa menjadi senjata untuk melawan Valak mengirimnya kembali ke neraka. Kemudian David memberitahu di mana keberadaan mata Saint Lucy. Setelah dia meriset, benda itu dikubur di suatu tempat di dalam biaranya oleh seorang biksu bernama Jean Paul Rader. Namun biara itu sekarang menjadi sekolah asrama. Jaraknya tidak jauh dari sini, hanya 1 jam saja. Sebelum pergi, David berpesan agar Irene tidak ragu. Apapun resikonya, Irene harus bisa menghentikan Valak. Dalam perjalanan, Irene cerita ke Debra soal ibunya. Jadi, ibu Irene ini sangat religius dan juga memiliki penglihatan sama seperti Irene. Tapi ya, hal itu membuat ayah Irene menganggap ibu Irene tidak waras sehingga dibawa ke rumah sakit jiwa. Sejak itu, Irene tak pernah melihat lagi ibunya sampai sekarang. Di sisi lain, Maurice berkumpul bersama Kate dan Sophie. Mereka bergantian berdansa. Di tengah berdansa, Maurice mendadak tubuhnya merasa tidak enak. Lalu tiba-tiba muncul Valak. Pada waktunya, Irene datang, yang secara kebetulan berpapasan dengan mereka. Dengan lantang, Irene berteriak meminta Maurice menjauhi Kate dan Sophie. Irene bilang Valak berada di dalam tubuh Maurice, yang saat itu juga Maurice kerasukan. Hello, sister. Meskipun sempat kewalahan, tapi akhirnya Maurice bisa dilumpuhkan. Setelah mengikat Maurice, mereka pergi ke kapel karena mereka melihat Maurice ingin menuju tempat itu. Irene kasih tahu Kate apa yang ia sedang cari. Lalu Debra melihat Sophie terus menatap jendela. Sophie bilang kambing itu setan. Terus dia cerita soal permainan dan memberitahu Irene bagaimana melakukannya. Anything? Stop! Begitu Irene lihat, ternyata kambing ini menunjukkan lokasi reli kuno. Langsung deh mereka menggalinya. Irene sangat senang akhirnya bisa menemukan reli kuno. Seketika itu, Maurice dapat melepaskan diri dan kambing di jendela bangkit menjadi iblis. Hi. Who are you? It's okay, I'm a friend of... What is that thing? Kambing itu pun menyerang para murid satu persatu. Debra segera membawa mereka bersembunyi di ruangan lain. Dengan keadaan panik dan was-was, Kales pelan-pelan mengecek ruangan Lauren siapa tahu aman. Untung Kales selamat. Di sisi lain, Maurice menyerang Kate dan Irene. Sophie buru-buru ambil reli kuno yang dijatuhkan Irene, lalu kabur di mana hal itu membuat dia diincar Maurice. Sophie sangat ketakutan. Dia berusaha tidak bersuara. Ketakutan Sophie membuat dia menggenggam reli kuno sangat erat, membuat reli kuno itu bercahaya, sehingga Maurice mengetahui keberadaan Sophie. Di satu sisi, Irene berlari mencari Sophie. Melihat cahaya reli kuno di gudang, Irene segera menuju ke sana. Sementara itu, para murid berlari ke arah kapel yang di situ ada Kate, sedangkan Debra pergi mencari Irene. Kekuatan reli kuno yang sangat besar ini membuat jembatan di dalam gudang runtuh, sehingga Sophie harus berhati-hati agar bisa melewatinya. Sophie sangat histeris ketika Maurice berusaha menangkapnya.
Berkat relik kuno itu, Sophie akhirnya bisa selamat. Ketika Sophie mencari jalan keluar, pas banget dia bertemu Irene. Tiba-tiba Maurice muncul. Dia langsung Irene arahin relik kuno itu ke Maurice, sehingga Maurice pun tewas. Ternyata mereka ditipu. Maurice berhasil merebut relik kuno itu sehingga membuat seluruh tempat jadi bergetar. Dan saat itulah Valak keluar dari tubuh Maurice. Keadaan menjadi tak terkendali. Para iblis terus menyerang. Valak merantai Debra, sedangkan Sophie dikejar-kejar iblis lain. Lalu Irene dibakar hidup-hidup. Begitupun iblis kambing, dia menusuk dada Keles dengan tanduknya. Saat api itu melahap setengah badan Irene, iman Irene melemah. Dia berteriak kesakitan, di mana di detik itu juga Irene teringat tentang ibunya sekaligus semua penglihatan yang terjadi. Seakan memberinya kekuatan, Irene berhasil membuat Valak melepaskan dirinya. Why? Serangan Valak tak henti. Dia mengurung Sophie di lingkaran kayu tajam. Begitupun dengan Irene dan Debra. Di situ Valak mengendalikan Maurice supaya membunuh Sophie. Tetapi Maurice masih memiliki kesadaran sehingga dia bisa sedikit menahannya. Tak ada waktu lagi. Irene meminta Debra ikut berdoa bersamanya sambil menyentuh minuman anggur yang memenuhi tempat itu. Mereka percaya dan yakin bahwa minuman anggur bisa sebagai pengganti darah Kristus. Dan akhirnya mereka berhasil. Valak hancur. Setelah semua sudah berakhir, kambing itu kembali ke asalnya dan Maurice bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Maurice, Kate, dan Sophie berkumpul kembali, sementara Irene dan Debra pulang ke biara. Di akhir film, kita dikasih lihat sedikit cuplikan film Conjuring, di mana Ed dan Lauren tengah mendapat telepon untuk tugas barunya. Lalu, film pun selesai. Gimana guys, gimana? Film The Nun kedua ini jauh lebih menegangkan, bukan? Soalnya ujiannya itu loh bener-bener berat, bikin iman manusia lemah. Tapi ya untungnya Irene masih mempertahankan imannya meskipun hampir melemah karena menahan rasa sakit dibakar. Terus para pendeta atau biarawati yang tewas bunuh itu, mereka ini keturunan Saint Lucy. Itulah mengapa Valak mengincar mereka, ya sudah jelas untuk mencari tahu lokasi mata Saint Lucy. Horor The Nun ini memang gak pernah gagal ya bikin kita puas nontonnya. Ya udah berakhir, Valaknya juga udah hancur kembali ke neraka. Dan kali ini sepertinya dia tidak bisa bebas lagi. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.